مسنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asnul ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pemerintah, perwakilan pemerintah desa Suru Sunda, yang saya hormati jajaran kepengurusan yang saya hormati dan yang saya taklimi seluruh jajaran kepengurusan NU Ranting Suru Sunda, yang saya hormati ibu-ibu atau yang menjadi pengurus seluruh jajarannya di PAC Karangpucung, yaitu ibu-ibu Fatayat, karena ketuanya banyak nih, jadi saya katakan ibu-ibu, kan saya belum mengenal terus terang, jadi mohon ngapunten nih. Selanjutnya yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan Fatayat Ranting Suru Sunda dan seluruh sahabati-sahabati, anak-anakku, saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di majelis ini senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, sehingga step by step kita dalam menempuh bulan puasa nanti kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Allahumma amin. Pertama saya kenalkan ibu, nama saya Muhlisin, kuranglah harana didengar kenali. Ya, saya kalau di Karangpucung itu punya teman namanya Abdullah Ahmad Muhtar Zain. Tadi jayunya mungkin nggak kenal saya, tapi adiknya pasti kenal saya. Ada namanya Mas Seto, ada namanya Mas Umar, ada namanya Mas Abror, dan lain-lain sebagainya. Itu ceritanya nanti. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan karunia, kesempatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa ucang-ucang, masih bisa gagaruk. Tiada lain itu karena atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, limpahan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita tentunya harus kita sikapi, harus kita follow up dengan memperbanyak kalimat
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tak lupa marilah kita sampaikan salawat salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jerih payah beliau kita bisa merasakan halwatul iman atau manisnya. Manis tapi lebih manis daripada madu itu namanya halwat ya. Jadi kalau kita merasakan iman kita goyah, berarti kita kurang bisa mensikapi manisnya iman. Jadi nanti kalau punya anak namanya halwa, itu artinya amis teuing. Mudah-mudahan atau bejawanya kelegen. Amis teuing itu kelegen. Jadi mudah-mudahan kita bisa senantiasa konsisten dalam memupuk keimanan dan ketakwaan kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Kaulah rada bingung di dia, karena di depan saya semuanya almar'atus sholihah. Padahal mata saya itu godul basar harusnya. Ini bilangnya mari ngendi gitu. Jadi bilangnya kok mari gugur berarti. Jadi saya mau melihat ke depan, bingung ke bawah apalagi ke atas saja nih. Jadi bukan hak saya sebenarnya. Hak saya ada tapi di sana tuh. Jadi situasi yang sedang har ini atau panas ini memang kalau kita terlalu asok nanti kita tunduh atau nundutan bahasa Inggrisnya. Okay. Makanya kita cairkan dengan karakteristik seorang mubaligh NU itu, jenengan pasti sebenarnya sudah paham nih. Karakternya itu pasti sedikit mengungkapkan hadis atau Al-Quran. Lebih banyak interpretasi atau pemaparan-pemaparan yang sifatnya retoris atau alamiah. Alhamdulillah, teteh-teteh, sahabati, adik-adikku semuanya, kita di saat ini bisa berkumpul bermuwajah bil wujuh, menyatukan tekad kita, ghiroh, menyatukan tekad kita. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan karena kebetulan momentum ini pas dengan bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah bulan didirikannya Jam'iyah kita atau salah satu Banom NU, yaitu Jam'iyah Fatayat. Sudah tahu apa baru tahu? Fatayat didirikan di bulan Rajab. Sudah tahu? Yang lain sudah tahu? Tuh kan gimana nih? Ada yang belum, ada yang udah. Makanya sekarang biar tahu. Jadi Fatayat itu didirikan di bulan Rajab. Sampun ngertos nih? Sampun ngertos setan guysnya. Ya, jadi Fatayat itu didirikan di bulan Rajab. Dan sekarang kita mengadakan pengajian kumpul semua juga di bulan Rajab. Dan kebetulan saya pun lahirnya di bulan Rajab. Alhamdulillah, pas tadi. Saya ngerep pada luar sana. Alhamdulillah. Dan kebetulan juga ada momentum indah di bulan Rajab, yaitu yang sering kita peringati dengan yang namanya Rajaban, yang di dalamnya terdapat momentum indah yang luar biasa namanya Isra Mi'raj. Jadi jenengan-jenengan itu betul-betul dulu ketika disahkan organisasi ini atau sebagian dari Banom NU ini, itu tidak sabaina sinan. Ora salah-salan. Okay. Jadi betul-betul dulu ketika hajah-hajah yang 3
yang membentuk Fatayat NU itu membentuk Fatayat, mereka pun tidak sembarangan, karena pas banget momentumnya itu di bulan Rajab, dan di bulan Rajab terdapat yang namanya Isra Mi'raj, dan bulan Rajab sebagai salah satu bulan yang paling indah di antara bulan 12 bulan. Salah satunya adalah bulan Rajab. Makanya sering kita dengar yang namanya Rajaban. Bulan Rajab ini adalah bulan yang mulai fase panas kalau di negara Arab, atau sering dikatakan namanya Syahrul Zara'i atau bulan nandur. Jadi kalau ada orang nikah di bulan Rajab, pas banget bu, pasti cepet dua anak, segera. Karena bulannya bulan nandur. Apa maning ketambah lagi PPKM, wah cepet maning gue. Bulan nandur. Wa syahrul Sya'bani syahrul sakit, atau bulan memelihara. Wa syahrul Ramadan syahrul hasodi. Jadi bulan Ramadan itu bulan panen. Makanya nek ana wong bojo bulan Rajab, bulan puasa gebrol luar biasa. Tapi jangan ditiru. Iya hareudang lain karena kunanannya bu, panas men terus terang. Ya mau aya ieu kan. Kalau mau ara garogi kalau mah paling gak garo. Alhamdulillah wa syukurillah, Fatayat ini bagi adik-adik sahabati tadi sudah mulai tahu bahwa Fatayat itu didirikan pada tanggal 7 Rajab. Tapi sebelumnya kalau di bulan Masehinya itu tanggal 14 Februari. 14 Februari itu hari Valentine. Salah eta sebenarnya nama. 14 Februari mah hari didirikannya Fatayat. Ya, kudu dirubah lain hari Valentine. Nggih. Ingat-ingat ieu gampang nangingetkeun. 14 Februari hari Fatayat ulah Valentine. Ya, Fatayat. Kemudian disahkannya mendapatkan SK daripada PBNU itu tanggal lebih tukang gue mau zamannya apa kabeh video mah. Kedua mau apal tuh. Tanggal 24 April 19 mainnya ho. Anda itu harus tahu identitas Anda, mas tanggal lahir Anda nggak tahu. Tanggal lahirnya seberapa? Mau nyaho kalau sebapak kalau boleh mau dibejaan ngawur adana gitu mah. Setidak-tidaknya kita harus tahu identitas kita. Nama kita adalah Fatayat. Tanggal lahir kita adalah sebutkan 14 Februari. Kaji lumayan 14 Februari 19 26 kalau teuing eta mah NU 1950 ya. Walaupun sebenarnya 10 tahun yang lalu itu juga sudah ada cikal bakalnya atau bibit-bibitnya, tetapi mulai terbentuk tanggal 14 Februari 1950. Kemudian dideklarasikan atau disahkan oleh PBNU itu tanggal 24 April 1950. Itulah identitas Anda. Nyahok tuh. Nah, itu nyahokna harusnya. Itu identitas Anda. Jadi selama ini ketika jenengan berkiprah di Fatayat,
berarti tidak tahu identitas diri. Kalau jenengan itu sebagai warga negara, Anda tidak diakui namanya identitas diri yang mau nyaho. Nggih. Ilegal eta Surabaya ilegal logging. Ya. Jadi kita harus setidaknya merubah mindset. Jadi ulah asal pamiluan. Kita harus tahu biodata diri kita. My name is Fatayat. Itu. Nama saya Fatayat. Fatayat sinan artina tah nanyakeun deui kudu nyaho. Fatayat naon? Ma hiyal fatayat? Al fatayatu hiya. Ayo. Fata, asal katanya fata. Itu satu. Wadone fatatun, jamaknya fatayatun, celukane atun. Ya. Fata itu artinya nom, tapi dalam tanda kurung mudzakkar. Muannasnya fatatun, jamaknya fatayatun, celukane atun. Nulis gampang. Paham betul? Nah itu jadi jenengan harus tahu namanya, nama Anda siapa, artinya apa, tanggal lahirnya berapa, anaknya siapa, sih anaknya siapa, anaknya NU lah sih kita kon mani NU tanggal lahirnya pira. Nah nu hareup paling men senior masalahna. Aplaus ya. Tanggal, kalau nggak paham baru saya kecewa. Kalau mereka paham, alhamdulillah. Pancen harus paham. Contoh buat jenengan sing wonten teng linking. Jadi tanggal berapa NU didirikan? 26. Tanggal berapa? Tanggal, Masya Allah, harudamana. Tanggal berapa? Tanggal 3. Pilih tanggal 3, tanggal 13, 30, 31 milih. Nah, pilihan bae senenge. Pantesan pada lulus, multiple choice mah gampang. Nah, lahirnya itu tanggal 31 Januari tahun 1926. Kudu ngerti jenengan siapa, anaknya siapa, kudu ngerti. Dan NU artinya berarti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu kata-katanya inhado yang hadu. Nahdlatun. Jadi tasrifna ke mesti kasih santriwati ya. Sehingga santriwati ngacung gitu. Nah atau yang haduin inhadu artinya tangi, bangkit dari keterpurukan, bukan dari tidur. Hampir mirip koma yakumu kiaman, ini sambil mirip, cuman kalau koma itu sifatnya aksi, tindakan melaksanakan. Tapi kalau inhadu itu bentuk sifat apresiasi atau bentuk rasa akibat merasa ketidakpuasan terhadap sesuatu, makanya dinamakan inhadu atau nahdu. Sedangkan sebelum ngertos. Nah, jadi Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama yang di bawahnya punya anak, punya istri namanya rumahnya namanya NU, terus punya ibu namanya Muslimat, punya bapak namanya Bapak NU, Bapak NU. Punya anak lanang jenenge Ansor, punya Mbak Yu jenenge Fatayat, punya Adi jenenge Ibnu IPPNU. Sekolahan dua organisasi jenenge PMII. Ya.
Lembaganya namanya Ma'arif. Udah harus tahu semua itu. Kebetulan saya masuk organisasi hanya 2, itu pun sebentar-sebentar. Saya di Ansor sebentar, saya di PMII juga sebentar. Saya dulu aktifnya di Hisban, Himpunan Santri Bandel, gitu ya. Jadi makanya dulu kawinnya turut-turut tok ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang jenengan sudah tahu yaitu fatayat. Siapa fatayat? Apa artinya fatayat? Kapan fatayat didirikan? Dan anak siapa itu fatayat? Jenengan sudah tahu. Sekarang tinggal isinya. Alhamdulillah, semakin jalannya waktu, kita sudah semakin tahu. Ketika dulu saya sekolah, gak ada yang namanya aliran Islam terlalu banyak. Yang ada hanya NU, Persis, Muhammadiyah, LDI, dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah semakin menjamur aliran-aliran Islam baru. Maksud baru itu baru di Indonesia. Mereka karena masih sendiri, belum banyak mendapatkan jamaah, maka karena paling banyak aliran terbesar di Indonesia adalah NU. Bagaimana caranya mereka memasuki NU? Dengan segala cara dan metode. Kita tentunya tahu semua keadaan di Indonesia ini itu budayanya budaya lokal yang kemudian dimasuki asimilasi oleh Islam, dan budaya itu dinamakan budaya NU. Ada budaya ngupati, ada budaya tahlilan, ada budaya apalagi? Ada mitoni, ada marhabanan, ada yasinan, dan lain sebagainya. Kata mereka itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Jenengan berjanjenan muji Rasulullah, kue mlebu neraka. Nggih. Jenengan yasinan bareng-bareng kali ibu-ibu kabehan nggih mlebu neraka. Jenengan tahlilan doakna nama biunge neraka. Kabeh neraka. Ujar-ujare surgane bapake. Nggih. Jadi kita itu tahlilan, kita itu mauludan atau maulidan, kita itu yasinan, semuanya adalah berkat atau hasil daripada merenungnya para ulama. Kita tinggal ngetut bureni, kita tinggal manut. Kita nggak usah tarung ayat, kita nggak usah tarung pasal. Kita tinggal mengikuti apa yang telah para ulama contohkan kepada kita. Karena al ulama'u warasatul anbiya. Nabi kue akeh. Jadi ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi itu ada 25. Bahkan konon kabarnya ada sekitar 13.000. Jadi ulama itu punya karakteristik yang berbeda-beda, tetapi pasti akidahnya satu. Jadi ada ulama yang gawene ngomong seru, ada ulama yang lemah lembut, ada ulama yang halus, ada ulama yang kadang-kadang berkoar-koar. Itu wajar karena karakteristik setiap orang pasti beda-beda. Tapi itu merupakan manifestasi yang telah diturunkan oleh Allah sebagai pewarisnya para nabi. Maka setiap ulama kadang-kadang kebijakannya sedikit berbeda atau fatwanya berbeda-beda. Tapi intinya apa? Demi menyatukan dan memudahkan umat. Nah, kita itu nggak usah perang ayat, nggak usah perang hadis, tinggal mengikuti. Prinsip para ulama kita, ulama Nahdien dari dahulu kala itu tidak tercampur dengan prinsip yang sekarang. Jadi belum terkontaminasi pikirannya, belum ada HP, belum ada TV. Mereka hanya Allah, kitab, sama masyarakat. Kalau sekarang apa?
Sekarang orientasinya ada publikasi, ada sosialisasi, ada dompetisasi, ya, ada tenarisasi, semua bercampur aduk. Tapi kalau dulu ulama-ulama kita ketika menentukan sebuah aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, mereka betul-betul telah meyakinkan bahwa ini adalah betul-betul telah diizinkan oleh Allah. Makanya mereka rata-rata setiap memutuskan masalah pasti ada rialto. Makanya ulama-ulama itu dulu sering mengarang kitab Riyadul Badi'ah, Riyadus Sholihin, ya. Karena mereka itu sibuk dengan hanya bercinta dengan Allah, maka lahirlah ide-ide. Lah kita sekarang riadohnya riadoh al-HPIyah, coba ya. Ya adanya al-TikTokiyah. Ya seperti itu. Makanya semuanya ini selaras sebenarnya. Sapa sing nanam ku sing ngunduh. Naname pari lahirnya ya pari. Nandure TikTok ya lahirnya toke. Kalau nanti riado pasti yang datang adalah kebijakan-kebijakan yang pasti telah ridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Memang hadis itu sudah selesai, Bung, kebijakan Rasul sudah selesai. Tapi jenengan harus paham, bahkan Rasul pernah bersabda, ketika hambaku itu bermimpi bertemu dengan aku, maka itu betul-betul aku yang mendatangi. Karena jin dan setan tidak akan bisa menyerupai aku. Ulama-ulama dahulu ketika riado itu pasti didatangi dengan impian bertemu dengan Rasulullah. Atas ijma dan kiasnya dia atau beliau-beliau itu dalam riadohnya pasti didatangi oleh impian dengan Rasulullah. Boleh atau tidakkah? Jadi kalau cuma kita lahiriah nggak bakal bisa ngobrol. Akhirnya dengan Rasulullah itu mendatangi para ulama bahwa ini ijma atau kiasnya sudah disetujui oleh Rasulullah dengan versi mereka tersebut, dan kita pastinya jauh daripada jangkauan ke situ. Makanya kita tinggal mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para ulama. Itu seperti itu. Nah, peran kita atau peran sahabati, adik-adikku semua, sebagai fatayat apa di dalam masyarakat? Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, hari ini kita sebagai pemuda, besok kita sebagai pemimpin, dan di tangan kitalah masa depan umat. Tentunya kita tahu, kalau kita sekarang sudah rusak, ibaratnya bagaimana kemajuan sebuah negara. Tapi kalau kita sekarang baik, insya Allah negara pun akan dipimpin oleh orang baik. Sekarang Jokowi memilih menteri-menterinya, tidak mungkin Jokowi memilih yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang punya nilai kredibilitas yang tinggi. Secara kapasitasnya mereka juga punya kapasitas yang mumpuni. Makanya agar kita menjadi prioritas di lingkungan kita pun harus betul-betul mengembangkan potensi diri kita. Makanya tadi saya mohon ke depan setiap adanya kumpulan fatayat, saya inginkan dalam segi pengkaderan dan lain sebagainya adanya pemahaman siapakah diri kita. Kemudian pengembangan yang akan kita lakukan. Kemudian adanya akselerasi atau korelasi antara kemuslimatan dan kefatayatan kita dengan perkembangan keislaman yang sedang ada. Karena mau tidak mau mereka akan semakin pintar merusak kita.
Maka harus ada penanaman bibit-bibit regenerasi yang kuat secara karakter, kuat secara akidah, kuat secara prinsip. Jadi ketika ada hadis-hadis yang mereka keluarkan mengatakan ibadah-ibadah kita itu ibadah-ibadah yang salah, mohon yang sifatnya konstan ke depan selalu dijaga. Jadi harus ada pengenalan bahwasanya tindakan ibadah-ibadah kita itu adalah ibadah-ibadah yang sudah sesuai dengan syariah. Itu seperti itu. Maka kadang-kadang, maaf, tadi saya katakan saya berkiprah di Ansor hanya sebentar, di PMII pun saya sebentar. Kiprah saya jarang orang yang tahu. Saya itu di rumah sering malam-malam sering namanya sholat hajat sama sholawat kubro. Wonten sing sampun mirang sholawat kubro. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah, alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habiballah, alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya khairu khalqillah, alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya. Wah, kayak banget 3 lembar itu ya. Dan jamaah saya sangat sedikit sekali. Tapi saya nggak bilang jamaah, teman-teman saya yang notabene-nya mereka orang-orang yang salah pergaulan. Jadi saya itu dekatnya dengan orang-orang yang tukang mabuk, orang-orang yang berselingkuh, orang-orang yang kerasukan. Jadi di rumah saya kalau malam Jumat enggak selalu, saya takutnya kalau selalu dikatakan salah. Sholat itu enggak selalu jamaah kok, wiridan selalu jamaah. Saya takutnya malah mengalahkan yang wajib, jadinya dosa. Makanya naik anak waktu ayo itu kayak gitu. Jadi teman-teman saya adalah orang-orang yang pernah sakau. Tahu sakau Mbak, Bu, sahabati? Sakau itu hampir meninggal, sudah overdosis. Itu teman-teman saya banyak yang seperti itu. Ada yang tadinya sering berselingkuh, bahkan sudah puluhan kali. Sungguh miris kan? Itu dakwah saya di situ. Jadinya secara struktur organisasi saya jarang masuk atau nggak pernah masuk, cuma sekali dulu. Tetapi penting harus adanya kesinambungan dalam berorganisasi, itu harus jelas ada yang namanya organisasi. Tapi jangan pernah melupakan akar rumput. Tidak akan besar pohon sebelum dia menjadi rumput. Dan tidak akan dia dikatakan pohon tanpa adanya rumput. Jadi saya main akar rumput. Kadang saya dengan tukang mancing, saya sholat pun kadang-kadang celana pendek. Saya itu biar dikatakan ria nggak apa-apa. Celana kotor pun saya sholat, biar yang tukang mancing teman-teman saya itu gening sagak itu daek sholat. Bukan masalah sah dan tidak sahnya, secara fikih pasti tidak sah. Hanya menggunakan prinsipnya paling ad-daruratu tubhul mahdhurah, keadaan darurat. Tapi bukan itu niat saya. Biar mereka mempunyai prinsip bahwa katokan pendeknya gelem sembahyang, itu kayak gitu. Kadang di pinggir sungai sholat. Jadi kadang-kadang saya pun memberitahu masalah doa kunut. Banyak sekali teman-teman kita di luar sana, apalagi laki-laki yang tidak pernah mengenal Ibnu, tidak mengenal Ansor, tidak mengenal Banser. Dia hanya ngerti aku mah biar bapakku NU, ngertinya kayak gitu. Dia nggak paham dengan niat sholat, nggak paham dengan kunut, sama sekali nggak paham. Dari situlah saya main akar rumput. Makanya saya jarang terlihat di organisasi. Tapi saya yakin saya pun berkiprah. Saya tidak ada menjustifikasi atau mendiskriminalisasi, saya tidak ada. Tapi intinya kita berjalan bareng. Yang di organisasi, ayo kita di organisasi. Yang di akar rumput, ayo di akar rumput. Jadi yang penting dakwah kita mengena. Yang di masjid ya di masjid, yang di pasar ya di pasar.
Barusan saya bilang dengan paman saya, beliau meminta agar saya suruh berkiprah lagi. Ya saya hanya menjawab insya Allah mudah-mudahan bisa. Tapi kena angkis kolot mau beramen pakai Tapi kembali ke niat, kita harus niat jargonnya presiden kita, yaitu Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kepripun Bu, Mbak? Sinten ingkang ngurusi NU? Tak anggap santriku, seanak putune. Ya, kita berkecimpung di NU kayak apa rasanya? Panas-panas kita datang, kudunanya kelan budak, urangka kumpulan di NU. Ya, kuduna ka pasar, meuli rambutan, meuli apel, meuli kangkung, orang kumpulan di NU. Karena naon? Demi keberlangsungan organisasi kita yang jelas jauh hari sudah diamanati oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makanya kita harus konsisten, kita pun harus kuat dan sabar. Ya, jadi kita ini ngurusi NU sudah didoain sama Mbah Yai. Diri kita, suami-suami kita, istri-istri kita, anak putu kita itu sudah didoakan sebagai santrinya. Bayangkan bagi yang pernah mondok, orang dianggap santri nang kiai kayak apa? Nelangsa banget. Saya dulu pekerjaannya nggak pernah ngaji. Saya tukang mijeti kiai ne sampai kiai ne kesarean. Bingung ngarep rampung. Tangan wis kesel ya ini pun sare. Jangan melu ngantuk. Itu seperti itu. Jadi saya pernah pesantren tapi nggak pernah ngaji. Penggaweane ngurasi WC, penggaweane mijeti kiai ne, wis karo memetik rambil. Tetapi yang paling menjadikan buat saya ketika kiai-kiai saya seda, saya nggak ada di situ. Itu momen yang paling nalangsani. Padahal ketika sugeng saya sering memegang samparannya, tapi ketika sedane bebar pisan saya nggak ada, baru-baru bisa melihat kondisinya. Tapi tidak apa-apa, doa kita pasti sampai. Itulah maknanya adanya tahlilan. Gih, kalau pesantren itu sudah maupun enggak, kalau melampah maupun. Saya orang Sunda tapi hidupnya selalu di Jawa, jadinya ngomong Sundanya angel kalau ngaji gitu. Jadi saya di Al-Hikmah Bumiayu, terus saya ke El Bayan, terus saya ke Al Munawir, tapi ngandon turut tok. Lanjut tadi pengenalan masalah Fatayat. Sekarang kita sedikit, karena di ini bulan Rajab ada momen terbesar yang kita ketahui, yaitu adalah Isromi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah ila akhirih. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang telah jalankan bi abdihi, kepada Nabi Muhammad, lailan, ing dalam wektos wengi, ilal masjidil haram, dari Masjidil Haram Mekah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Yerusalem atau Palestina. Alladzi haulahu linuriyahu min ayatina. Hal tersebut sebagai perlambang keajaiban atau keadaan di sekitarnya. Itu secara gamblangnya seperti itu. Tadi saya sudah menceritakan luar biasanya berkahnya Fatayat, karena sekarang berhubung ini
Di bulan Rajab ada momentum juga yang paling indah, yaitu momentum Isra Mi'raj. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bertemu Allah, Rasulullah itu dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dituntun. Kemudian setelah dituntun di dekat sumur Zam-Zam, Rasulullah dibelah dadanya. Sodrun itu dada. Di dalam dada ada kolbun. Di dalam kolbun ada syaukun, ya. Jadi di dalam dada ada hati, di dalam hati ada kerinduan. Makanya orang kalau nyanyi rindu itu adalah ungkapan hati. Dan rindu itu tidak akan pasti karena hati itu sifatnya goyah. Jadi nggak usah merindukan. Rindu itu nggak pasti. Belum tentu kerinduan kita diterima. Ngarang gitu ceritanya. Rasulullah sebelum bertemu dengan Allah dibersihkan hatinya. Kemudian Rasulullah di Asra, dijalankan. Yang menjalankan siapa? Allah. Rasulullah tidak berjalan sendiri, tapi Allah jalankan. Asra bi abdi. Jadi Allah menjalankan Rasulullah, diisrokan oleh Allah dengan menaiki kendaraan buruk dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dalam sekejap mata. Ayat yang tertera adalah Subhanalladzi. Kenapa menggunakan Subhanalladzi? Mungkin saya pun pernah mengungkapkan, karena kalimat yang ditunjukkan untuk mengetahui keadaan yang istimewa atau ajaib, maka Allah pasti akan tampilkan di depannya dengan kata-kata Subhan. Subhanallah, anak bledek, telek, jeder, pasti Subhanallah. Kenapa enggak Alhamdulillah? Kenapa enggak Astagfirullah? Begitu juga adanya Isra Mi'raj, Allah tampilkan di depan dengan kata-kata Subhan. Sesuatu apapun yang maknanya transenden, yang luar biasa, itu pasti Allah depannya menggunakan kalimat dengan Subhan. Apapun itu yang menandakan keajaiban alam, itu pasti Subhan. Subhanalladzi, maha suci Allah, artinya suci. Tetapi di situ asumsinya terhadap keajaiban yang Allah berikan. Tidak mungkin, coba kita pikirkan dengan mata pikiran kita. Apakah mungkin orang dijalankan dari Mekah ke Palestina yang ratusan kilo hanya dengan sekedipan mata? Kalau bahasa lahiriah tidak akan mungkin. Tapi karena ini Allah yang bilang, Allah yang berkata, dan sudah jelas di depan pun Subhanalladzi. Jadi sebelum kita melihat sesuatu itu, lihat dulu depannya. Yang mengucapkan Allah. Bahkan orang yang pertama kali percaya pun itu Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia dikatakan Siddiq? Karena dia percaya terhadap keajaiban Allah yang mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Belum tentu kalau kita waktu itu hidup kita pun percaya, belum tentu. Maka saking hebatnya penalaran Abu Bakar, maka Abu Bakar dijuluki dengan kata-kata As-Siddiq. Dia percaya terhadap makna kejadian yang di luar nalar pikiran yang telah terjadi kepada Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar dinamakan Abu Bakar Siddiq. Jadi orang-orang dulu itu diistimbatkan dirinya itu dengan karakteristik Musailamah al-Kadzab, ya, Umar al-Faruq. Jadi semuanya mereka itu punya identitas predikat terhadap apa yang dia kuasai waktu itu. Nah, kembali lagi, setelah Rasulullah itu dibersihkan, seolah-olah jikalau kita mau sholat kita pun wudu. Tapi kalau Rasulullah dibersihkan, lahiriahnya iya, hatinya juga iya. Isra Mi'raj itu terjadi satu malam, Isra-nya semalam, Mi'rajnya pun semalam dalam kurun waktu itu. Nabi Muhammad kemudian dijalankan oleh Allah menuju ke Sidratul Muntaha. Di dalam perjalanan Rasulullah
Di langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi yang paling pertama adalah Nabi Adam. Setelah itu Rasulullah diantarkan ke langit kedua oleh Nabi Adam, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Isa sama Nabi Yahya. Jadi kata-kata Nabi ini seolah-olah melambangkan bahwa Adam itu artinya tidak ada. Wah, itu melambangkan kita itu dulunya nggak ada. Di langit kedua kita ketemu dengan Nabi Isa sama Nabi Yahya. Yang mana Isa sama Yahya artinya asa yang isu, artinya Ais itu kehidupan. Yahya artinya hidup. Isa sama Yahya artinya hidup. Makanya dulu kita sering dengar iskariman au mud syahidan, hiduplah yang mulia atau matilah sebagai syuhada. Jadi langit pertama ketemu Nabi Adam, diantarkan ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Isa Yahya. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya menggandeng Rasulullah ke langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yosef atau Nabi Yusuf. Setelah tadinya kita nggak ada Nabi Adam, ketemu dengan kehidupan Isa sama Yahya, kemudian kita dihadapkan dengan Yusuf. Itu menggambarkan keindahan, kekasepan, kegantengan dengan keindahan dunia. Kemudian sama Nabi Yusuf diantarkan kembali ke langit selanjutnya, keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idrislah orang yang pertama bisa menulis. Maka dari situ setelah kita melihat keindahan, kita ekspresikan dengan coretan-coretan, dengan goresan-goresan atau karya-karya. Itu melambangkan seperti itu. Makanya saking pintarnya Nabi Idris pun kasarnya ngomong menipu Tuhan. Nabi Idris sekarang ada di sorga karena hanya masalah sepele, yaitu masalah sandal. Tapi bukan karena itunya, tapi karena kecerdasannya Nabi Idris. Nabi Idris ingin mengetahui surga karena memang saking cerdasnya Nabi Idris. Setelah di surga, Nabi Idris dipulangkan ke bumi. Tiba-tiba sandalnya ketinggalan. Nabi Idris merasa sandal saya ketinggalan, minta sama Allah dikembalikan lagi ke surga. Setelah ke surga, sudah enak di surga, tidak mau kembali ke dunia. Maka sekarang satu-satunya Nabi yang ada di surga adalah Nabi Idris. Makanya jenengan kalau pengen ke surga, aja nyalogi sendal masjid, engkau dituntut mangkat maring masjid sendalnya seliwah, bali-bali sendalnya apik. Tuntut ke orang akhirat, terus mau surga, bali maning kan? Nah itu kayak gitu. Makanya kita harus jadi orang-orang jujur. Setelah ketemu dengan Nabi Idris, kemudian bertemu dengan Nabi Harun. Siapakah Nabi Harun? Nabi Harun adalah Nabi yang paling pandai berbicara. Maka Nabi Harun pun itu sebagai bapak, the father of advokat. Jadi Nabi Harun adalah pengacara pertama di muka bumi ini. Jadi Nabi yang berprofesi sebagai pengacara adalah Nabi Harun. Jadi pintar sekali ngomongnya. Setelah ketemu Nabi Harun, diantarakan lagi ketemu dengan Nabi Musa. Padahal Nabi Harun sama Nabi Musa kakak beradik. Nabi Harun diberikan kemudahan berbicara, Nabi Musa diberikan kesulitan berbicara. Jadi gambaran dari awal kita bertemu dengan Nabi Rasulullah, ketemu Nabi Adam. Nabi Adam artinya alam ini sebenarnya tidak ada asalnya. Kemudian adanya Isa sama Yahya menandakan kehidupan. Kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf, kehidupan itu begitu indah. Ya. Setelah ketemu dengan Nabi Yusuf, keindahan, bertemu dengan Idris, harus dipahami dengan ilmu. Ilmu itu luar biasa. Keindahan ini tidak hanya semata-mata keindahan. Setelah Nabi Idris, ketemulah dengan Nabi Harun. Nabi Harun adalah orang yang pintar berbicara. Bagaimana kita mensikapi keilmuan itu? Apakah dengan bullshit atau berbanyak berbicara, atau dengan kita hanya diam, melihat, memantau
menganalisa kehidupan ini, dan terakhir bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang paling teliti mencari siapa Tuhannya. Maka di ujung perjalanan tersebut adalah ujung-ujungnya kita harus kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa segala apa yang telah kita lalui kembalinya akan kepada Tuhan. Kenapa Rasulullah ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj itu bertemu dengan beberapa nabi tersebut? Karena nabi-nabi tersebut itu melambangkan dalam segi kata ataupun dalam segi istilah dan karakteristik, menggambarkan perjalanan yang akan dilalui oleh manusia. Dan pada pungkasannya, setelah Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim sedang lelendean. Lelendean apa bahasa Arabnya? Bahasa Jawanya apa? Oh, layah-layah lah, lagi layah-layah. Nabi Ibrahim itu lagi layah-layah di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau diluruskan plak, itu ke bawah itu di atasnya Baitullah Ka'bah. Jadi di atas Ka'bah itu kalau diluruskan persis itu di atasnya Baitul Ma'mur yang terletak di langit ke-7. Jadi Mekah itu kalau ditembuskan melewati 7 langit ke atas, itu di atasnya ada yang namanya Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur dengan Baitullah di Mekah itu benar-benar lurus selurus-lurusnya. Nah, di sana ditawafkan tiap harinya 70.000 malaikat. Kalau di dunia, kalau di Mekah itu ditawafkan oleh orang-orang sedang ibadah haji atau umroh. Itu luar biasanya. Jadi kalau kita nanti ibadah haji, mudah-mudahan semuanya bisa ibadah haji. Amin. Mudah-mudahan setidaknya kita bisa umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu benar-benar kita telah mengelilingi dunia yang di atasnya telah dikelilingi oleh para malaikat. Makanya Nabi Muhammad ketika sudah ada di Baitul Ma'mur berbicara dengan Nabi Ibrahim yang sedang layeh-layeh. Nabi, kenapa kau santai sekali? Layeh-layeh bahasa kitanya ya, atau lelendean, ucang-ucang gitu. Jadi ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sedang menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Saking santainya lah ceritanya. Kemudian Nabi Muhammad pun dituntun menemui Allah di perjalanan, bertemulah dengan yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon besar, gitu. Daunnya ini kalau bahasa sekarang nggak bakal ada, minimal sebesar kuping gajah. Warnanya hijau dan buahnya itu sagede tampir. Itu namanya Sidratul Muntaha. Kalau jenengan belum tahu, Sidratul Muntaha itu adalah pohon kehidupan yang daunnya itu sebesar kuping gajah. Gak kasarnya ngomong nih, jadi gede eman, daunnya hijau dan buahnya pun lebat tapi besar. Itu dinamakan pohon kehidupan. Tiba-tiba ketika meneduh Nabi Muhammad dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, datanglah Allah serentak. Tiba-tiba Sidratul Muntaha yang tadinya hanya sebuah pohon yang hijau, kemudian benar-benar menjadi taman surga yang akhirnya bejibun banyak sekali pepohonan. Disitulah mendapatkan wahyu bahwa Nabi Muhammad suruh melaksanakan perintah sholat. Nah, Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sejuk, lain dalam keadaan panas seperti kita. Karena di Sidratul Muntaha itu tinggi sekali dan banyak sekali pepohonan. Dan sifat Nabi Ibrahim pun sangat santai. Tetapi apa yang diperintah oleh Allah seolah-olah memberatkan umatnya. Karena apa? Nabi Muhammad dan umatnya disuruh sholat dalam sehari semalam 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad turun dengan Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa sebagai nabi yang paling kesulitan berbicara, diperintah pendapatnya sama Nabi Muhammad. Hai Muhammad, terlalu berat 50 itu. Umatku saja yang besar-besar tidak kuat untuk sholat segitu banyaknya. Padahal Nabi Muhammad umatnya kan kecil-kecil. Dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam
kurang lebih tingginya 7 hasta atau sekitar 35 meter. Semakin ke bawah sekarang tinggal 1,70 rata-rata gitu. Padahal dulunya kurang lebih 35 meter manusia itu tingginya. Sekarang tinggal sampai 2 meter ge mau aya susul beak. Susul kali 1 meter gitu. Itu seperti itu. Kata Nabi Musa, terlalu berat ya Nabiullah Muhammad. Tolong bilang lagi sama Allah agar diturunkan. Nabi Muhammad naik lagi dengan Nabi Ibrahim, minta kebijakan, akhirnya diturunkan menjadi 10 waktu. Turunlah lagi ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, tidak akan sanggup umatmu yang kecil-kecil Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya kata Allah, ya udah 5 waktu saja. Akhirnya turunlah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Nabi Muhammad tidak akan sanggup umatmu untuk melaksanakan 5 waktu. Tapi kata Nabi Muhammad, aku sudah malu isin tina seket jadi 5, aku masih dianyang. Ibu nganyang celemun semberahabu tina 2.000 sampai 200 perak kebangetan gilain. Ya guys, diberikan 500 ini guys, lumayan guys, dibeli baik. Hayang nama gratis menah ujur ya. Jadi orang suruh ulang sholat berarti gak gitu ya. Guys diberi 5 alhamdulillah. Akhirnya turunlah menjadi sebuah kewajiban utama bagi seorang muslim untuk sholat. As-sholatu lidzikri. Wah, sholat itu untuk mengingat Allah. Kalau kita bisa menembus batas langit ke-7, seperti hanya perintah Allah dalam sholat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan yang dingin, yang sejuk, insya Allah kalau kita melaksanakan sholat penuh dengan khusyuk, imanan wahtisaban, pasti kita pun bisa merasakan sholat itu sejuk. Maka orang-orang yang semakin sepuh, dia lebih merasakan kesejukan karena orientasi dia sudah dekat dengan tanah mah tiis, kamu bertetangkalan. Tapi hari masih ngora, idealismenya terlalu tinggi. Maka sholatnya assalamualaikum, assalamualaikum bring gitu gitu. Rata-rata seperti itu. Makanya jenengan-jenengan sebagai kader-kader penerus bangsa, sebagai sahabati yang pasti di belakang jenengan-jenengan juga nanti jenengan punya adik-adik dan punya anak. Marilah bentuk anak-anak kita, anak-anak yang rajin sholat, yang rajin beramal soleh. Adunya mataun wa khairu mataiha almaratus soleha. Dunia kuwi semestinya sekedar perhiasan. Saya perhiasan yaitu maratus soleh. Maratus soleh itu adalah predikat yang dilihat oleh orang, bukan oleh diri kita. Nyong kayaknya wis solehah banget ke, jilbabannya wis apik banget, wis syar'i banget, pakaian wis gombrong-gombrong ya. Ibaratnya emas wis ora keton nang tangan, wis solehah banget. Ya mari masjid kasih dewek ambreng wang-wang ini. Ya, itu bukan kayak gitu karakter soleha. Karakter soleha adalah tindakan af'aliyah atau amaliyah atau muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang betul-betul secara syariah dia sudah pas, tetapi secara muamalah dia pun tidak pernah adanya diskriminasi atau ghibah atau apapun dalam tindakan menjalankan hidup sehari-hari. Wis duwe bojo maring bojone mah manut mah orang usah maring masjid sebaiknya nang omah bae ya manut nang omah bae. Karena apa? Perempuan itu diberikan kelebihan oleh Allah bahwa dia itu mau sholat sendirian atau berjamaah, pahalanya berjamaah. Jajal penak apa? Jadi Rasul itu mengharuskan perempuan suruh sholat di rumah bukan semata-mata karena hanya menjaga biar gak kelihatan, tapi di rumah sendirian pun maknanya sudah sholatnya berjamaah. Itulah perempuan. Tapi nek wong lanang nang omah pahalanya siji, nang masjid 17. Tapi kalau perempuan erek di imah erek di masjid pahalanya sarua bae. Tidak ada bedanya. Bahkan lebih madorot ketika dia ke masjid kalau sekedar hanya ria atau menampilkan bahwa inilah aku. Rukuku apik mereknya sarap paham merek-merek. Bu Elzata El apalah. Yang orang ngadengina Elzata unggul ya, atau apapun lah ibaratnya sendalnya apik ya. Terus rukunya apik, rukunya bermotif. Motifnya
motifnya wayang. Ya. Nah, jadi itulah kenapa sebaik-baik seorang perempuan itu di rumah, sebaik-baik di rumah itu di kamar. Maka sholat dari perempuan pun sebenarnya nggak ada kewajiban sholat di masjid. Di rumah pun itu sudah luar biasa. Pahalanya sama. Saya tekankan sekarang, ibu-ibu nggak usah pikiran lari-lari mau jamaah di masjid, nggak usah. Di rumah pun pahalanya sama. Tetap 27 rakaat. Tidak terkurangi walaupun sedikit. Tetapi menjadi sebuah kekhawatiran kalau di masjid, kalau orientasinya berbeda. Ya, biar keton rajin banget ibadah itu malah jadi kadarnya terkikis. Ibarat emas bukan 24 karat, tapi karaten. Gitu. Itu kayak gitu. Jadi mudah-mudahan mbak-mbak, sahabati, ibu-ibu semuanya, adik-adik semua, marilah kita kuatkan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak usah banyak pemikiran akan keadaan aliran-aliran sekarang. Kita cukup melaksanakan apa akidah atau muamalah yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama kita, oleh wali-wali kita dahulu, yang kita adakan muslimatan yang muslimatan, yang adakan takziah kepada orang meninggal, yang adakan takziah, yang orang mengadakan 7 bulan ya 7 bulanan, 4 bulanan ya 4 bulanan. Pokoknya ibadah kita sehari-hari yang biasa kita laksanakan, kita budidayakan atau kita lestarikan. Insya Allah ulama-ulama kita tidak sembarangan mencontohkan kita dalam segi muamalah dalam beribadah. Mudah-mudahan kita bisa konsisten dalam beribadah kita, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang berasaskan Pancasila, kita pun bisa menjadi warga negara yang baik. Dan juga kita sebagai orang Islam yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa bisa konsisten berkesinambungan demi kemajuan Islam di Indonesia. Dan kita pun dengan teman-teman, marilah kita ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basariyahnya dikuatkan, karena sebentar lagi kita mau bulan puasa. Kita dari sekarang harus saling memaafkan. Kita ada salah, saya pun di sini kalau ada salah dari kata-kata saya pun minta maaf. Teman-teman semuanya, kakek nenek kita, ayah ibu kita, saudara-saudara kita, satu organisasi, satu lingkungan punya kesalahan, senantiasa kita maafkan, karena sebaik-baik kita adalah orang yang memaafkan, bukan yang minta, bukan yang angel memaafkan, tapi yang mudah memaafkan. Walaupun kita belum dimintai maaf, kita harus memaafkan. Jadi sebaik-baik kita adalah yang beri maaf kepada orang, agar kita pun dimaafkan sama Allah. Jadi intinya yang kita perbuat itu sebenarnya datangnya kepada kita sendiri. Kita memaafkan orang, sebenarnya kita memaafkan diri kita sendiri. Kita mendoakan orang baik, itu pun mendoakan baik kepada diri kita sendiri. Maka marilah kita bergandeng tangan, kuatkan tekad, giroh, prinsip kefatayatan kita di bawah ibu-ibu kita, yaitu ibu-ibu muslimat. Mohon nanti bimbingannya dalam perjalanan. Jenengan sebagai yang muda-muda jangan pernah takut dan malu akan bimbingannya ibu-ibu jenengan, yaitu ibu-ibu muslimat, juga bapak-bapak dan saudara-saudara yang lainnya di Banum-Banum yang ada dalam organisasi NU kita. Dan mudah-mudahan di bulan Rajab itu kita mendapatkan keberkahan, di Syaban kita mendapat keberkahan, dan kita nanti sampai kepada bulan yang suci, bulan kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan, dan kita bisa penuh dalam melaksanakan bulan puasa, dan akhirnya kita mendapatkan predikat kemenangan. Amin Allahumma amin. Bareng-bareng sebentar somaca doa barik lana nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa
بلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Sekali lagi, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sakitu wala tikawala. Kalau ada salah dan hilafnya itu datang dari saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada manfaatnya, ada hikmahnya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.